Kisah Artemis II yang memperkuat teori konspirasi pendaratan manusia di bulan. Sejak manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan melalui misi Apollo 11 Moon Landing, dunia terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang percaya bahwa peristiwa itu adalah pencapaian terbesar umat manusia, dan mereka yang meragukannya sebagai rekayasa besar dalam sejarah modern. Puluhan tahun kemudian, program baru bernama Artemis, yang merupakan program kembali menghidupkan ambisi manusia untuk kembali ke bulan, dan secara tak terduga, juga menghidupkan kembali teori konspirasi lama. Salah satu misi paling dinantikan adalah Artemis II, yang dirancang sebagai penerbangan berawak pertama dalam program Artemis. Berbeda dengan misi Apollo yang mendarat langsung di permukaan bulan, Artemis II hanya akan mengorbit bulan sebelum kembali ke bumi. Bagi sebagian orang, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan, jika manusia sudah pernah mendarat di bulan lebih dari 50 tahun lalu, mengapa sekarang hanya mengorbit atau hanya mengelilingi saja? Pertanyaan yang memicu kecurigaan. Teori konspirasi mulai berkembang dari logika sederhana, teknologi seharusnya semakin maju, bukan mundur. Jika pada tahun 1969 manusia bisa mendarat di bulan dengan teknologi yang jauh lebih terbatas, mengapa di era modern dengan komputer canggih dan sistem navigasi mutakhir, misi awal justru hanya sebatas orbit? Bagi para penganut teori konspirasi, hal ini dianggap sebagai indikasi bahwa pendaratan manusia di bulan pada era Apollo mungkin tidak pernah benar-benar terjadi. Mereka berargumen bahwa NASA sedang mengulang dari awal karena tidak memiliki teknologi asli yang pernah diklaim sebelumnya. Namun, pandangan ini mengabaikan konteks yang lebih luas dari program Artemis itu sendiri. Realitas program Artemis. Program Artemis bukan sekadar pengulangan Apollo, melainkan proyek jangka panjang dengan tujuan yang jauh lebih ambisius, membangun kehadiran manusia secara berkelanjutan di bulan, termasuk stasiun orbit seperti Lunar Gateway dan kemungkinan misi ke Mars di masa depan. Misi Artemis II dirancang sebagai tahap uji coba sistem, mulai dari kapsul Orion, sistem pendukung kehidupan, hingga keselamatan kru dalam perjalanan jarak jauh. Dalam dunia eksplorasi luar angkasa, setiap tahap harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Bahkan dalam program Apollo sendiri, pendaratan di bulan baru terjadi setelah beberapa misi uji coba sebelumnya. Selain itu, teknologi lama tidak selalu bisa langsung digunakan kembali. Banyak sistem dari era Apollo sudah tidak diproduksi lagi, dokumentasinya terbatas, dan perlu dibangun ulang dengan standar modern. Dengan kata lain, bukan karena teknologi hilang, tetapi karena pendekatan dan tujuannya berbeda. Mengapa teori konspirasi tetap hidup? Teori konspirasi tentang pendaratan bulan bukanlah hal baru. Sejak lama, skeptisisme muncul karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman teknis tentang misi luar angkasa, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, keinginan manusia untuk mencari kebenaran tersembunyi, popularitas media yang membahas teori alternatif. Misi Artemis II, alih-alih membungkam teori ini, justru memberi bahan bakar baru bagi mereka yang sudah skeptis sejak awal. Fakta yang sulit dibantah. Terlepas dari berbagai teori, ada banyak bukti kuat yang mendukung pendaratan manusia di bulan. Sampel batu bulan yang dibawa kembali ke bumi,
reflektor laser yang masih digunakan hingga sekarang. Dokumentasi dari berbagai negara, termasuk rival seperti Uni Soviet. Ribuan ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam program Apollo. Bukti-bukti ini membuat mayoritas komunitas ilmiah sepakat bahwa pendaratan di bulan adalah peristiwa nyata, bukan rekayasa. Antara skeptisisme dan fakta, kisah Artemis II menunjukkan satu hal penting. Dalam era informasi, fakta dan persepsi bisa berjalan di jalur yang berbeda. Ketika teknologi semakin kompleks, semakin banyak pula ruang bagi interpretasi dan spekulasi. Teori konspirasi mungkin tidak selalu benar, tetapi keberadaannya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, keraguan manusia terhadap otoritas, dan keinginan untuk memahami dunia dengan cara mereka sendiri. Artemis II bukanlah bukti bahwa manusia tidak pernah ke bulan, melainkan langkah awal menuju era baru eksplorasi luar angkasa. Namun di sisi lain, misi ini juga menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian besar manusia tidak hanya diuji oleh tantangan teknis, tetapi juga oleh kepercayaan publik. Di antara bintang dan teori, antara fakta dan keraguan, satu hal tetap pasti, kisah manusia menuju bulan tidak hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami kebenaran itu sendiri.